Halo Sobat Sosiologi, apa kabarnya nih? Ngomong-ngomong, ngedengar kata sosiologi, pasti beberapa dari kalian udah gak asing lagi nih ngedengar istilah globalisasi. Ya, betul, globalisasi. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu apa sih itu globalisasi, dan mungkin juga ada yang belum tahu nih globalisasi itu apa. Kelompok kami akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Yuk disimak, so enjoy the video. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas pengertian dan karakteristik globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Kata global berarti mendunia, sedangkan lisation berarti proses. Perlu teman-teman garis bawahi agar teman-teman paham nih tentang konsep globalisasi. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Proses globalisasi sendiri didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia menjadi lebih mudah. Lalu kita lanjut membahas karakteristik menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Yang terakhir, meningkatnya masalah bersama dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lainnya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang 4 bidang yang mengalami gejala globalisasi. Yang pertama, globalisasi dalam bidang sosial terjadi melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu-individu dalam lintas batas negara yang mana sifatnya menyeluruh atau mendunia. Yang kedua, salah satu karakteristik globalisasi bidang budaya yaitu berkembangnya pertukaran budaya internasional. Yang ketiga, globalisasi dalam bidang ekonomi ini seperti munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Yang keempat, adanya globalisasi pada bidang politik memicu terciptanya sistem pemerintahan demokrasi di berbagai negara, seperti hadirnya politik di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki politik bebas aktif. Oke, kita lanjut membahas faktor-faktor pendorong dan dampak dari globalisasi. Faktor pendorongnya apa aja sih? Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara dunia. Dan yang ketiga nih, mengglobalnya pasar uang. Lanjut ke dampak dari globalisasi. Dampak ini sendiri ada dampak positif dan dampak negatifnya loh guys. Dampak positif yaitu komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah, meningkatnya taraf hidup dari masyarakat, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Lanjut ke dampak negatif. Yang pertama, informasi yang tak terkendali. Yang kedua, timbulnya sikap kebarat-baratan nih teman-teman. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Yang terakhir, berkurangnya sikap solidaritas. Baik, selanjutnya pengertian komunitas. Komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Mendefinisikan makna komunitas adalah sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Menurut Milan dan Cavis, merupakan sebuah kumpulan daripada anggota yang memiliki rasa yang saling memiliki terkait antara satu dengan yang lainnya dan mempercayai bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama anggota mempunyai komitmen yang bersama. Faktor-faktor terbentuknya komunitas. Yang pertama, adanya suatu perasaan yang sama, yaitu senasib dan sepenanggungan. Yang kedua,
antar anggota komunitas tersebut memiliki kedekatan geografis. Dan yang ketiga, adanya suatu perasaan saling membutuhkan antar anggota kelompok tersebut. Ciri-ciri komunitas. 1. Adanya kesatuan hidup yang teratur. Masyarakat yang memiliki kesatuan hidup yang teratur dan tetap cenderung mempunyai hubungan sosial. Hubungan tersebut dijalin dalam suatu komunitas sosial. Contohnya, rasa kekeluargaan dan saling menolong. 2. Bersifat teritorial. Suatu kelompok, artinya komunitas sosial, dilihat dari tempat asal anggotanya. Artinya, komunitas sosial dapat juga disebut masyarakat setempat, karena mempunyai kesamaan tempat asal dan tempat tinggal. Yang ketiga, sifatnya ada dan nyata. Komunitas sosial ada dan dapat ditemui di kehidupan nyata. Hal ini berarti komunitas sosial harus dikendali dan diketahui oleh pihak lainnya, baik secara formal maupun informal.